Maka pas idenya Binloop ini muncul di tahun 2017 akhir Desember. Oke. Gitu. Jadi 17. ngumpul-ngumpul tahun baru ngobrol-ngobrol. Kita kan sering lari di Bintaro nih gitu. Kita adain aja event dalam artian kecil-kecilan aja antar yang suka lari jauh. Oke. Ternyata tanggapannya positif dari teman-teman. Maka kita bikinlah agak serius sedikit Ya, gitu ya. Kita bikin namanya Binloop. Binloop itu adalah loop Bintaro Loop. Bintaro Loop. Ya, sebenarnya lebih terkenal dengan sepeda. Halo, ketemu lagi sahabat Super Bowl, sahabat Warta Kota Network. Kita memulai memasuki bulan kelima tahun 2022, dan kali ini kita mendapatkan tamu yang istimewa dari Binloop Ultra. Ini adalah sebuah ajang lari yang sangat prestisius di wilayah Bintaro dan mewakili seluruh wilayah Jakarta. Ya, dimulai dari tahun 2018, dan sekarang di samping saya ada Mas Eka. Nanti memperkenalkan diri, nama lengkap Mas Eka. Beliau adalah penggagas sekaligus pelaksana Binloop Ultra. Apa itu Binloop Ultra? Tahun ini akan memasuki perhelatan ke-5. Akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2022. Mas Eka, kita ingin menggali kira-kira ide awal kemunculan event seperti ini bagaimana? Siapa yang memulai, dari mana idenya begitu? Jadi sebenarnya kita ini saya dan teman-teman memang hobinya lari. Oke. Lari lama-lama, saya sendiri dari tahun 2010, 2012 ada event, terus lama-lama dari 10 kilo, 21 FM, dan sebentar, 2010 itu udah mulai lari. Bikin? Atau bukan, hobi. Oke. Ya, terus tahun 2012 kan mulai itu ada event. Itu, event pertama saya sebenarnya 2012 itu di Bali, ada Bali Marathon. Oke. Nah, berjalannya waktu, kumpul-kumpul lah teman antar yang hobi lari gitu, yang suka lari di Bintaro gitu. Dan kebetulan teman-teman yang ngumpul ini yang hobinya terakhir-terakhir itu adalah lari jauh, Mas. Larinya udah di atas 50 kilo semua. Gitu. Jadi melebihi maraton ya? Iya, itu. Jadi maka pas idenya Binloop ini muncul di tahun 2017 akhir Desember. Gitu. Jadi ngumpul-ngumpul tahun baru ngobrol-ngobrol. Kita kan sering lari di Bintaro nih gitu. Kita adain aja event dalam artian kecil-kecilan aja antar yang suka lari jauh. Ternyata tanggapannya positif dari teman-teman. Maka kita bikinlah agak serius sedikit gitu ya. Kita bikin namanya Binloop. Binloop itu adalah loop Bintaro Loop. Bintaro Loop. Ya, sebenarnya lebih terkenal dengan sepeda. Tapi banyak sekali orang latihan lari di situ. Karena daerah kita lah lari ya. Makanya akhirnya kita bikin idenya dari ngobrol-ngobrol antar yang suka lari jauh ini. 2017 ide, 2018 eksekusi Maret. Itu yang pertama kali bulan Maret? Bulan Maret 2000. Kita selalu, setiap tahun Binloop diadakan bulan Maret minggu ketiga. Maret minggu ketiga ya? Maret minggu ketiga. Nah, jadi 2018, 2019, 2020 selalu Maret minggu ketiga. Kita pengen ini suatu kalender tetap bagi pelari, jadi orang mikir Binloop, Maret minggu ketiga gitu. Cuman ada kendala di tahun 2021 karena ada pandemi kan, kita masih ragu-ragu tuh gimana. Akhirnya kita bikinlah virtual. Nah, tahun ini kita mau memaksakan diri di Maret kayaknya nggak memungkinkan. Masalah PPKM dan pandemi. Jadi maju mundur lagi gitu kan. Di samping itu juga kejelasan PPKM masih belum jelas. Akhirnya dengan segala keterbatasan kita dapatlah tanggal di bulan Mei ini. Bulan Mei gitu. Iya. Tapi alasannya semata-mata karena kondisi pandemi. Ya? Kita akan berusaha balik lagi ke minggu ketiga Maret lah. Insya Allah. Sebelum kita melangkah lagi, untuk tahun ini
dari sisi perizinan semua sudah beres? Alhamdulillah, memang agak lama, agak Oke. mepet-mepet. Jadi mungkin masa pandemi, semua event lah kayaknya Ya. selalu mepet waktu. Jadi kan evaluasi PPKM kan biasanya per 2 minggu, ya kan. Baru muncul kemarin hari Senin minggu lalu, Ya. PPKM level 2 dilanjutkan Ya. Jabodetabek. Kebijakan dari ya izin-izin biasa dari gugus tugas apa segala kita udah selesai lah. Tapi memang rada mepet kemarin. Iya, iya. Gitu. Oke. Dibandingkan lari-lari termasuk di kita Super Bowl Run begitu atau katakanlah Boston, itu kira-kira apa yang membedakan dari Binloop ini? Binloop, nah kalau lari umumnya kan yang biasanya tuh 5-10 maraton. Ya, oke. Itu terdaftar di PASI lah istilahnya kan ada organisasi. Standar begitu standar ya? Oke. itu kan, itu standar olimpiade lah gitu. Kalau misalnya lari ultra itu di atas 42 km. Oke. Itu kebanyakan yang ada sekarang ini lari lintas alam. Jarang sekali lari yang di jalan raya. Oke. Jalan raya ini karena pertama nggak memungkinkan menutup jalan kayak Super Bowl, nggak mungkin nutup jalan 100 kilo kan selama 24 jam misalnya gitu kan. Tapi kalau nah akhirnya orang banyak bikin yang baik di Indonesia maupun di luar negeri banyak kan trail lintas alam di gunung gitu kan. Itu yang ultra tadi itu ya? Ultra. Nah, di Indonesia sendiri sedikit sekali yang road ultra yang di jalan raya. Kalau yang terkenal di Indonesia itu Lintas Sumbawa 320. Oh, iya. Itu. 320 kilo? Lintas Sumbawa itu terkenalnya. Oke. Itu. Jadi patokan pelari ultra Indonesia road ultra itu Lintas Sumbawa. Oke. Nah, dari Lintas Sumbawa itu mensyaratkan kualifikasi, misalnya dia harus pernah lari 200 kilo dulu, atau pernah lari 100 kilo dulu untuk yang ikut setengah 160. Iya. Nah, itu untuk mencari kualifikasi itu sulit di Indonesia. Gitu. Ada yang akhirnya ngambil di Malaysia, di Singapura gitu. Kenapa nggak di Binloop akhirnya ide kita gitu kan? Oke, jadi kalau kita masuk kategori ultra gitu ya. Ultra itu lalu pilihan Binloop berapa kilo jadinya? Jadi kita ada yang ultranya sendiri itu 60 dan 120. Oh. Orang akan bertanya, kenapa 60, kenapa 120 gitu? Karena jalurnya itu cuma 12 kilo, Pak. Jadi 12 kilo kita manfaatkan kali berapa gitu. Kan untuk mencapai ultra berarti kali 5 atau kali 10. Tahun 2020 kita kali 16, 200 kilo. Tapi karena pandemi tahun ini kita keterbatasan waktunya akhirnya kita 10 loop aja. Yang terjauh berarti 200 pernah? Pernah, 200 di tahun 2020. Itu yang terakhir sebelum pandemi itu ya? Seninnya langsung lockdown. 15 Maret. Oke, pasar ultra ini seberapa di Indonesia? Kira-kira memang peminat? Belum banyak, ya sedikit sekali lah. Tapi kebanyakan sih istilahnya yang usianya mapan, Mas. Jadi jarang ada yang 30 tahun ke atas. 3 tahun ke bawah. Rata-rata 30 tahun ke atas, bahkan banyak levelnya 30, 40, 40, 50. Karena itu mereka jantung masih memungkinkan itu. Nah, kalau anak muda biasanya pengen cepet-cepetan. Kalau orang agak mapan, agak senior lah kita bilang, itu bisanya jauh-jauhan. Kalau cepet-cepetan dia kalah. Iya, speed ya. Iya. Bukan speed. Ini endurance. Ayo kita jauh-jauhan gitu. Anak muda mikir. Oke. Gitu. Tapi rata-rata begitu, Mas. Di Indonesia maupun di luar rata-rata usianya usia di atas. Tahun ini kategorinya berarti 60, 120 untuk ultra. Tapi tahun ini kita ada tambahan non-ultranya 12 kilo. 12 kilo. Sebenarnya ganti dari tahun-tahun sebelumnya. Konsep Binloop sendiri itu ada yang namanya relay, estafet. Jadi estafet 60 kilo dan estafet 120 kilo. Itu berlima. Nah, tapi tahun ini karena lagi-lagi pandemi, itu menyebabkan kerumunan. Jadi kita hilangkan lah estafetnya itu ya. Karena kan pasti menunggu temennya finish dia akan lari. Nah, itu berkerumun tuh.
frekuensi kedekatan ya. Kedekatan Oke, dan oke. ngumpul di rest sentralnya kan akan ngumpul banyak. Oke. Kita eksplor dulu tahun ini, sejauh ini peserta berapa kira? Tahun ini kita dibatasin berkaitan dengan perizinan dan pandemi Oke. lagi dibatasin 500. Oke. 500. Sudah terpenuhi kuotanya? Hampir. Jadi kuota untuk 120 kilo kita 100. Untuk yang 60 itu 150. Oke. Sedangkan 12 kilo 250. Nah yang 120 itu 80 udah. Oh. Jadi yang 60 itu 146. Oke. Tinggal dikit lagi. yang 12 kilo udah penuh karena memang peminatnya cukup banyak, tapi kita membatasi lagi pembatasan 250 kita batasin. Oke, sejauh ini dibandingkan kalau kita mundur ke belakang dari tahun 2018, peserta terbanyak berapa? Targetnya 2020 itu 1.500, tapi karena isu-isu akhirnya Mati itu ya? Banyak yang membatalkan, banyak yang nggak datang. Yang berdiri di garis start itu 1.100. Lumayan lah, itu terbanyak. Iya. Sebelumnya 2019 Itu all kategori ya? all kategori. Oke. Tapi untuk yang ultra sendiri itu kurang lebih 200-an lah, 250-an. Oke. Sahabat Warta Kota, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya sedikit akan mengorek sosok Mas Eka ini siapa sih? Mas Eka kira-kira antara kita pengen tahu Mas Eka sekarang udah punya event kelima. Keseharian Mas Eka apa? Pekerja profesional atau bagian lagi? Saya pedagang. Pedagang. Jadi rada bebas lah sedikit gitu kan. Jadi saya pedagang komoditas bawang merah semacam gitu aja antar kota. Saya ambil dari pusatnya di Brebes, saya antar ke Sumatera atau ke tempat lain. Jadi agak mendingan gitu kan, banyak. Jadi sudah mengatur bisnis sendiri begitu ya? Ya tertentu, paling nggak antara hobi dan itu bisa jalan. Bisa. Oke, sejak tahun berapa? Nggak pernah sebelumnya pegawai atau apa begitu? Saya pernah di banking. Oke. Pernah setelah banking bubar, akhirnya saya usaha-usaha sama teman-teman macam-macam lah gitu. Tapi setelah banking saya banyakkan bisnis sendiri. Oke. Jadi waktu muncul ide pertama kali, waktu itu sudah berstatus pedagang. Bisnis ya. Pedagang. Ini ngomong-ngomong, sekarang harga bawang gimana? Rada lumayan ini. Teman-teman kalau mau pesan bawang merah, bawang putih juga enggak? Bawang merah. Bawang merah? Iya, lokal bawang merah khususnya Brebes dan sekitarnya lah. Oke. Ya lumayan sekarang. Itu tidak sampai pada tahap memasarkan ke teman-teman yang ikut lari sekarang begitu. Tapi ya susah juga kalau kiloan karena kita per karung kan biasanya. Oh gitu. Iya, satu karungnya kan misalnya 60 sampai terus ada teman-teman yang pesan kirimin satu karung buat bagi-bagi satu keluarga gitu kan. Nggak ada packing khusus yang seperti gift untuk bawang begitu. belum ke retail. Oke. Nah, ini dari bawang lalu punya event tahunan begini, ini akan meninggalkan bawangnya, konsentrasi di ini, dilari atau mengembangkan franchise lari lagi gimana? Saya sebenarnya sih menarik lari gitu kan, banyak ide-ide, saya sering sharing sama teman-teman. Cuman memang industri di Indonesia saat ini masih belum sebesar di bahkan Singapura atau negara tetangga Jepang terutama, patokan lari kan nggak sebesar itu gitu loh. Makanya terutama untuk event ultra, banyak kan kalau yang seperti Super Bowl bikin kan, wah itu lumayan tuh 3.000 gitu kan. Yang kita ikut. minimal 3.000 ya. Iya, tapi kalau ultra masih sedikit sekali gitu. Jadi makanya Binlup selalu bilang ke teman-teman yang belum ultra, cobain deh ultra gitu. Setelah 42, biasanya mereka akan mengejar speed. Dia bilang kalau misalnya kendala di speed, ya larilah lebih jauh gitu kan. Coba 60 gitu. Jadi dari 42 ke 60 kan cuma 18. Tapi effortnya luar biasa. Bisa 2 kali lipat daripada effort di
42. Oke, ini sahabat Warta Kota, sahabat Super Bowl, Mas Eka sekarang sudah membuka diri dari pebisnis bawang, lalu menjadi pemilik Pinloop sekarang dengan event yang akan sudah menjadi tahunan. Nah, Mas Eka, waktu tahun 2017 muncul ide sampai terrealisasi itu bagaimana effortnya? Kendala, halangan? Sebenarnya karena ide dasarnya kita hanya bikin kecil-kecilan. Jadi kita antar teman-teman, kita kumpulkan komunitas-komunitas. Oke, kita bikin sesuatu nih yang bisa jadi wadah kita latihan bersama, kualifikasi untuk event selanjutnya gitu. Dan alhamdulillah banyak dibantu teman dan juga pelari-pelari senior yang ultra gitu kan, yang udah melanglang buana ke sana kemari. Mereka kasih ide, sumbang saran apa segala macam. Memang secara bisnis sih nggak sulit lah pada saat itu. Jadi kita urunan aja gitu. Yang penting ini terselenggara dengan sekitar waktu itu ya sama kayak gini, kurang lebih 400 sampai 500 peserta ya. Tapi lumayan cukup memuaskan kita gitu, bahwa kita punya event sendiri loh gitu. Kalau dari sisi cost benefit, kira-kira event pertama itu katakanlah rugi atau untung? Lebih ke rugi. Oh gitu? Lebih ke rugi. Ya, luar biasa. Jadi, tapi karena support teman-teman, mereka punya apa, saling ini ya boleh bilang ruginya jadi terbayarkan dengan kepuasan kita sendiri. Karena kita punya sesuatu nih, punya wadah untuk kita. Tapi hari event pertama sudah dapat sponsor juga kan? Sponsor ya, tapi banyak kan ya biasa orang sponsor pertama kan event pertama pasti inilah. Yang kedua sudah. Yang kedua lebih mendingan. Tapi yang was-was itu justru tahun 2020. Sponsor itu ya? Antara jadi nggak jadi sponsor. Bahkan ada yang membatalkan. Mereka nggak berani masang brandnya mereka kalau terjadi apa-apa. Iya. Ketakutan di situ ya, sudah mulai. Itu benar-benar hari terakhir sebelum. Besoknya langsung Senin langsung kena apa dulu namanya tuh? Iya, belum PPKM ya. Bukan lockdown, istilahnya lockdown. Lockdown apa gitu. Iya, langsung tuh hari Senin. Oke, kalau sekarang setelah tahun 2022 kan juga masih ada suasana pandemi, kira-kira dari sisi industrial sponsorship-nya bagaimana? Antusiasme teman-teman lumayan tinggi. Pelari maupun IO lari, event organizer. Tapi memang karena keterbatasan tersebut gitu loh. Nah, misalnya ya tahun ini kita dibatasi cuma 500. Sebenarnya kalau kita bisa seperti tahun 2020 aja misalnya 1000 gitu, agak lebih legaan lah gitu. Itu aja sih kendalanya. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang ya maksudnya kapan lagi gitu kan. Sebenarnya ini orang ada apa ya, mau balas dendam atau euforia setelah sekian seperti kemarin mudik begitu. Betul, waduh. Mudik lalu sekarang. Langsung. Sebenarnya kalau bisa nggak ada pembatasan pasti lebih 1000 ya. Targetnya sih memang tahun ini kita lebih daripada 2020 kemarin. Gitu. Iya. Tapi memang ya kitanya juga ngeri-ngeri juga kan gitu. Kalau misalnya karena ya itu tadi balik izinnya kan baru terakhir. Iya. Positif enggaknya itu tiba-tiba nggak boleh kan udah menerima pendaftaran sekian ribu. Waduh. Kalau melihat proyeksi ke depan, kalau kita membicarakan event begitu, apakah memungkinkan 1 tahun 2 kali misalnya begitu? Kalau Pinloop sendiri kita pengen jadi event tahunan aja. Tahunan ya. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu lagi, misalnya ada ide dari teman-teman dari biasanya ultra tuh dari AKAP, antar kota antar provinsi. Oke. Jadi banyakan event ultra di Indonesia ini charity. Yang namanya charity run tuh Nusantaran, itu dari daerah ke daerah tiap tahun gitu kan. Ada juga namanya Run to Care atau Jelajah Timur. Tapi untuk event yang lomba itu jarang. Jadi hampir paling 3 atau 4 event lah di Indonesia. Nah, mungkin kita kalau udah mulai normal kita akan coba bikin lagi yang bukan Pinloop gitu kan. Jadi ada alternatif lagi di bulan yang lain untuk merasakan
lari ultranya lagi. Tapi pasarnya kira-kira masih Jakarta atau keluar kota? Banyak juga dari daerah. Jadi dari Jabodetabek memang terbesar masih di atas 50%. Tapi daerah-daerah kayak misalnya Kalimantan ada, Sumatera, Bali pada datang aja gitu. Sulawesi banyak. Dan saat ini sih memang kayak peserta asing banyakan yang pekerja di sini. Oke. Jadi tapi mereka lumayan antusias juga. Ini kalau dari sisi kita membandingkan tadi tuh lintas Sumbawa ya. 320 itu kalau sampai 320 itu berapa jam berapa hari? 5 hari dia biasanya start Rabu, finish Minggu. 5 hari, 1 hari berapa kilometer dia berlari? Semampunya dia. Oh. Tapi tercepatnya kalau nggak salah itu 70 jam ya, 70 jam kalau nggak salah deh. Tercepatnya. Tercepat untuk 300 itu? Iya, 320. Oke. Kalau kita kembali ke Binloop, untuk ultra yang 120. waktu 200, itu berapa? 200 kita batasin 40 jam. 40 jam harus finish. Oke. Tapi tercepatnya kemarin 33 kalau nggak salah. Itu bagaimana manajemen pengaturan kalau saya berlari begitu, berapa hari, berapa putaran di Binloop itu? Jadi sebenarnya pengalaman saya pribadi gitu kan, itu kita punya target lah, misalnya 120 kan sekarang Binloop 22 jam. Latihan kita berapa sih gitu kan? Kalau kita misalnya targetin nggak usah muluk-muluk 20 jam, kita atur aja itu 20 jam jadi per 10 karena di ultra biasanya kan disediakan massage juga, disediakan makan, disediakan minuman komplit lah, tinggal lari aja sebenarnya gitu. Jadi kalau misal perlu tidur ya tidur gitu. Jadi manfaatkan aja, kecuali kalau memang yang mengejar podium istilahnya juara, itu mereka benar-benar terus-terusan itu. Gitu. Nggak. Target podium itu apa? Tercepat? Tercepat. Tercepat. Gitu. Jadi kalau di Binloop sendiri itu tercepat dipegang oleh Jepang. Berapa jam itu? Itu 11 jam 54 menit kalau nggak salah. Itu untuk 120. Iya. 11 jam ini kalau rekor yang dicapai ini sehari atau berapa hari? Ini totalnya 11 jam deh. Dari start jam 2. Jadi berarti dia tidak istirahat atau ada istirahat sebentar, makan, minum, jalan lagi, lari lagi gitu. Nggak sampai menginap besoknya begitu dia. Langsung gitu kalau yang podium-podium begitu. Tapi kalau misalnya yang santai-santai kayak saya, istirahat dulu dah sejam, makan, pijet-pijet dulu, lari lagi gitu. Oke, kalau yang kembali ke Binloop yang sekarang katakanlah besok ini paling 120 ya. 120 itu secara total dihitung dengan istirahat, seseorang membutuhkan berapa jam? Kita batasin maksimal 22 jam. Jadi kalau misalnya dia di atas 22 jam finishnya, kita nggak anggap dia finish. Gitu ya. Jadi kan nggak akan dapat medali, nggak akan dapat kaos namanya kaos finisher. Oke. Kalau biasanya kita bilang DNF, do not finish. Do not finish. Kadang-kadang kita angkut gitu, masih di jalan kita angkut. Maksimal tadi 22 jam. Oke. 20 jam tidak sampai menginap ya. Beda dengan misalnya di lintas Sumbawa itu ya. Lintas Sumbawa juga itu kan batasnya maksimum kemarin juaranya 70. Tapi waktu yang dikasih itu yang 5 hari itu. 5 hari itu ya. 5 hari itu asal finish gitu. Tapi kalau 5 hari itu berarti kalau kita sebagai penyelenggara kan menyediakan tempat istirahatnya begitu. Kalau lintas Sumbawa itu setiap 12 kilo. 12 kilo ada pos istirahat, pos minum, terserah dia mau sekedar minum atau mau tiduran dulu, terserah dia. Gitu. Oke, kalau kita adakah benchmark lain ya untuk ultra ini selain di Sumbawa mungkin di kalau Indonesia Sumbawa. Tapi kalau di luar banyak banget. Udah banyak gitu ya. Jadi tapi banyak kan kualifikasi gitu kayak misalnya kalau untuk road itu namanya Western State di Amerika gitu, tapi itu juga harus kualifikasi. Nah, kualifikasi misalnya kayak Western State di Indonesia belum ada yang bisa race kualifikasi untuk mereka gitu. Di Singapura ada, di Malaysia ada. Nah, itu yang kita
coba kejar juga. Jangan Ya. sampai pelari-pelari kita ngambil kualifikasinya di luar gitu. Sayang kan gitu. Ya. Gitu. Tapi memang ya masih cukup sulit. Karena misalnya kayak Western States itu mensyaratkan bahwa minimum finisher itu 150 orang per lomba. Sedangkan di kita itu masih sulit tercapai untuk finisher aja. Paling banyak berapa kita finisher? Finisher kalau saya lihat masih di bawah 50 untuk yang jarak terjauh ya. Untuk Binloop ya? Binloop ya. Binloop di bawah 50. Kalau 50 orang. target itu yang menentukan siapa, Mas? Minimum standar ada 150 gitu. Mereka. Jadi kalau kita minta ngambil kualifikasi untuk orang ikut di lomba kita untuk jadikan kualifikasi race untuk Western States di Amerika, itu dia bilang startnya ini. Itu salah kalau satunya itu. misalnya asosiasi dunia seperti kalau bulu tangkis BWF atau Olimpiade gitu belum ada? Belum ada. Belum ada, nih lebih ke hobi. Jadi masih ke misalnya kayak kalau di ultra trail itu namanya ada UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Itu istilahnya kiblat pelari ultra trail yang lintas alam. Orang ke sana lah. Prancis gitu. begitu ya? Ya, di Prancis itu. Nah, kalau yang road sih masih ya kayak gitu, paling Western States, tapi masih ke lomba-lomba yang ini aja gitu loh. Oke. Masih belum inilah. Ya, jadi kita kembali ke Binloop. Kalau misalnya kita mengacu pada pada Sumbawa, kita masih mau mengejar apa? Kalau saya pengennya tuh makin banyak orang yang lari ultra lah gitu. Oke. Ya, jadi dari full maraton udah banyak nih. Maraton, lomba-lomba maraton di Indonesia banyak banget udah banyak. Tapi setelah mereka maraton tuh ngapain gitu. Ultra, ayo ultra, rasakan gitu. Jadi kalau ada namanya pelari ultra maratoner yang terkenal, quotes-nya itu, jadi kalau kita bilang kalau kita pengen lari ya lari a mile gitu, tapi kalau kita pengen merasakan suatu pengalaman hidup gitu, lari maraton. Tapi kalau kita pengen bicara sama Tuhan, lari ultra. Jadi kalau lari ultra itu udahlah, kita sendiri, kadang-kadang ngomel sendiri, kadang-kadang ya Tuhan gimana ini gitu. Itu udah memiliki spiritualitas tersendiri begitu ya. Jadi coba rasakanlah gitu teman-teman gitu. Lari ultra tuh nikmat sebenarnya. Tidak terasa sudah 25 menit kita bicara dengan Mas Eka, namanya lengkap Mas Eka Yulianda Enani Putra. Ada Yuliandanya ya? Ada, Enani Putra. Ya, ini adalah penggagas Binloop. Sobat-sobat Warta Kota, Tribun, dan Super Bowl, kalau berminat segera daftarkan mengikuti lari ultra Binloop di Bintaro tanggal 21 Mei. Masih ada waktu. Itulah pesannya beliau, ada spiritualitasnya karena berbeda dengan misalnya maraton. Terima kasih Mas Eka sudah kita berbincang-bincang. Semoga semua sahabat Warta Kota, Super Bowl, Tribun bisa menikmati lari Binloop. Sukses untuk Mas. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.